Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya sendiri Muhammad Rohimin, yaitu dalam motivasi hidup. Berjumpa kembali dengan tema yang berbeda, yaitu menjerat sukma. Tapi sebelumnya saya doakan dulu teman-teman, mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran, dan juga keberhasilan dan rezeki yang barokah. Menjerat sukma ini yang bagaimana? Menjerat sukma itu tergolong dari orang yang dulu di waktu zaman pendekar dulu itu meraga sukma ya. Kalau ini menjerat sukma, itu orang bisa berkomunikasi dalam jarak jauh dengan bertapa dan mengheningkan cipta. Itu meraga sukma. Kalau di zaman yang modernisasi ini adalah menjerat sukma. Seperti Android pada zaman sekarang. Bisa VC-an, video callan, chattingan, bahkan yang sekarang itu dekat menjadi jauh. Yang jauh bisa menjadi dekat. Menjerat sukma ini tergolong orang yang sekarang mengalami. Caranya untuk menjerat yaitu ada keimanan, ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran. Ini termasuk untuk bisa menjerat sukma itu tadi. Pada zaman dulu itu bertapa ya di tempat yang sunyi, di sebuah goa, agar bisa meraga sukma, seolah-olah sukmanya itu keluar dan menemui seseorang atau komunikasi dengan sesama sukmanya. Nah, kalau di zaman sekarang itu bertapanya di dalam keramaian. Ya, bisa dibilang itu menahan hawa nafsu, menahan diri dari ketidakseimbangan hati dan juga pengaruh-pengaruh besar yang membuat kita itu membabi buta dalam bertindak. Ini yang bisa dikatakan menjerat sukma, dan supaya sukma itu tadi tidak tersesat dan tidak amburadul. Makanya sekarang harus banyak-banyak dalam keimanan dan juga ketakwaan. Iman dan takwa itu sudah satu paket. Kemudian keikhlasan. Ikhlasan dalam apa? Dalam kategori dalam cobaan. Harus ikhlas, tidak mengeluh, menggerutu, dan lain sebagainya. Kemudian kejujuran. Kejujuran ini yang sangat sulit. Sekarang banyak orang yang tidak jujur, apalagi dalam chattingan. Posisinya di mana, tapi nyatanya tidak di tempat, begitu. Menjerat sukma ini mengangkat tema yang begitu sulit dan juga harus berlogika tinggi, karena sukma itu tidak bisa dibuktikan secara otentik, atau bisa ini dikatakan ada orang yang tidak percaya itu mitos, hanya mitos saja. Namun kalau orang sudah berilmu tinggi, kalau dulu pendekar, itu sudah pasti mempunyai ilmu yang namanya meraga sukma. Coba kita lihat dalam film-film lawas yang seperti apa meraga sukma itu. Tapi kalau sekarang yang saya jelaskan yaitu menjerat sukma. Jadi beda-beda tipis lah. Beda tipis, tapi pemahamannya nanti bisa Anda kaitkan meraga sukma dan menjerat sukma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, gak perlu panjang lebar, karena banyak salah yang saya ucapkan dari saya. Bila kata-katanya kurang memahamkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dari saya, wa'fu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.